Harun Semahe, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini, di minggu pertama, Tuhan melayakan kita kembali ada dalam persekutuan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita memasuki ibadah ini. Jemaat diminta berdiri, kita awali ibadah ini dengan bersama menyanyi Sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, ia pun berdirilah dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, buka pintu hatimu, sambutlah, jangan tunggu waktumu, sambutlah, ia pun berdirilah dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengarkanlah nas pembimbing Ibrani 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kepada Tuhan, 2 Sahabat Lama 200. Terpuji nama Tuhanmu. Terpuji nama Tuhanmu, berbakti padanya, berbakti pada
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat kembali dijemput berdiri. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka sepatutnya lah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal kami masing-masing dengan hati yang tulus, ikhlas dan penuh kerendahan. Kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihi, kasihankanlah kiranya kami. Ampuni segala dosa kami dan pimpinlah kami pada jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Karena itu barang siapa menyesali dosanya dan mau mencari keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepadanya saya memberitakan keampunan, yaitu dosa kita semua sudah diampuni di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama Damai Hati. Tidak satu apa yang berikan hidup bersenang dalam dunia
Jemaat persilakan duduk kembali. Memasuki pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Allah yang kekal, Tuhan kami di sorga, Allah dalam diri Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, menghadirkan pemulihan dan kemenangan bagi gereja, bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Bapa di sorga, kembali kami bersyukur di Sabat-Mu ini. Kendati pun kami masih dan harus beribadah bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami masih terus diperhadapkan dengan virus corona di tengah dunia, dan secara khusus kami semua di negara yang kami cintai ini, memungkinkan kami menikmati jumpa persekutuan di Sabat-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan Bapa di sorga, dalam kondisi apapun penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Karena itu sambut pujian dan syukur kami, sambil kami pun tiada hentinya merindukan kehadiran-Mu melalui pemberitaan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami tetap diberi kekuatan untuk menatap hari esok, bagaimanapun tantangan pergumulan yang harus kami hadapi. Karena itu Tuhan, penuhi hati kami semua dan persekutuan keluarga rumah tangga kami semua di pagi di Sabat-Mu ini, ketika kami merindukan kehadiran-Mu lewat firman-Mu. Hamba yang berdosa, pakailah kiranya menjadi saluran kehadiran-Mu lewat pemberitaan firman-Mu bagi kami semua. Karena itu bersabda bagi kami sedia mendengarkan Tuhan. Dalam Kristus firman hidup itu, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian Alkitab pembacaan kita di minggu yang pertama di bulan Mei ini, kita membaca dari kitab Perjanjian Lama melalui kitab Mazmur, pasalnya yang ke-95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 95 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Kita membacakannya secara bersama-sama. Kita mulai. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemuh kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Pelayanan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Leaki pasal 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebab itu janganlah ragu-ragu memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Ia akan memberkati kehidupan kita semua dengan berkat yang berkelimpahan. Sementara kita membawa persembahan, kita nyanyikan bersama Yesus milikku dari kesukaan Kristen. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergemar dapat damai sepenuh di tengah ribut keras ombak dunia menderu. Hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar, ya untungku besar. Benar, ya untungku besar. Benar, ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus jadi milik benar. Kendati tiadalah harta bunda yang fana, selama-lamanya tak ku bimbang bersegera, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tiada ia mampu selalu berkeluh. Benar, ya untungku besar. Benar, ya untungku besar. Benar, ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus jadi milik benar. Jemaat diminta berdiri, mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Sembah sujud dipersembahkan kepadamu Tuhan di persekutuan pagi yang indah ini.
Engkau Tuhan sumber berkat dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur untuk berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami pun bersyukur di pagi hari ini karena Engkau melayakan kami boleh membawa persembahan berupa uang ini. Itu semua adalah asalnya dari Tuhan. Karena itu Tuhan, terima dan sambut persembahan kami ini untuk dapat dipakai dengan benar dalam penata layanan Jemaat Gemis Bethlehem, bahkan pun dipakai dengan benar untuk pelayanan gereja Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami selalu untuk dapat mempersembahkan segenap hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan-Mu. Ini kami, ini persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Roh, jiwa, dan tubuhku, ku bawa Tuhanku menjadi persembahan yang memang milik-Mu. Di mezbahku tertaruh iman dan penebus, ku nanti akan dikau dan api yang kudus. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, sidang jemaat Tuhan, tema perenungan kita di minggu pertama bulan Mei 2020 ini adalah menghadap Allah dengan syukur. Menghadap Allah dengan syukur. Saudara-saudaraku, sidang jemaat Tuhan, hari ini kita semua memasuki bulan Mei tahun 2020. Kita memasukinya tentu tidak saja hendak membawa sekian banyak harapan dan keinginan kemanusiaan kita, melainkan juga yang pertama dan utama adalah menempatkan ajakan dan permintaan bahwa sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan itu adalah segala-galanya. Kita semua saudara sebagai pribadi maupun gereja, persekutuan orang-orang percaya, kita diajak untuk mampu menempatkan Tuhan dan kekudusannya, dihormati dan dimuliakan. Tuhan dan kekudusannya yang ditempatkan sebagaimana hakikat keagungannya. Saudara, kata penyembahan dalam bahasa Inggris kuno disebut worship. Ini menunjuk makna meninggikan dan atau melayakkan, bahwa hanya Dia Tuhan yang layak disembah dan mendapatkan sembah sujud umatnya. Dan Tuhan sendiri sungguh sangat mendambakan ketaatan dan kesetiaan menyembahnya dalam iman dan kebenaran. Penginjil Yohanes saudara mengatakan, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah roh,
dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Karena itu saudara, tema perenungan kita saat ini mengatakan menghadap Allah dengan syukur. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memahami dan mencermati dengan baik bagian Alkitab pembacaan kita, Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 11, dengan tema menghadap Allah dengan syukur. Ini sungguh-sungguh saudara sebuah ajakan dan permintaan yang sangat menarik perhatian kita sekalian. Sebab pemazmur dalam mazmurnya ini, ia mengajak semua orang untuk menghormati dan mentaati perintah Allah. Tentu saudara, setiap ajakan ataupun permintaan terhadap siapapun dan terhadap bangsa dimanapun selalu ada dalam dasar dan tujuannya yang harus dicapai. Sebagai bangsa, memang kita harus mengakui bahwa dulu Israel sungguh-sungguh kehidupan beriman mereka sangatlah dipengaruhi oleh kehidupan kekafiran dari bangsa-bangsa yang ada dan hidup di sekitar mereka, dengan dewa-dewa Baalnya yang sungguh sangat terkenal yang mereka sembah. Penegasan tentang pentingnya ajakan permintaan pemazmur bahwa hanya kepada Tuhan Sang Yahweh Allah Israel itu yang disembah dan mereka sujud, ini semata-mata mengingatkan umat dan bangsa Israel untuk tidak sampai melupakan pengalaman iman mereka, bagaimana kasih dan penjagaan serta pemeliharaan Tuhan itu selama 40 tahun dalam Eksodus mereka. Bahwa perjalanan panjang yang penuh suka dukanya, penuh dengan ketidaksetiaan, di sana ada pembangkangan, namun pada akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan di tanah perjanjian dengan penuh selamat. Kepada mereka sesungguhnya Allah berseru agar mereka tidak akan berpaling kepada berbagai kekafiran yang ada di sekeliling mereka itu, melainkan mereka oleh Allah diminta dan diajaknya untuk terus-menerus semakin memiliki hubungan yang akrab, hubungan yang karib dengan Allah Yahweh di setiap waktu. Ajakan dan panggilan Allah melalui pemazmur dalam ayat yang pertama, marilah bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Ini menyatakan bahwa kekuatan dan keselamatan Allah yang banyak digambarkan dalam bentuk simbol bagaikan gunung batu itu sesungguhnya sangatlah kuat dan sangatlah kokoh, tak mudah bergeser oleh kekuatan apapun. Karena itu saudara diminta agar semua mata hendaknya selalu tertuju dan memang hanya tertuju kepadanya, yakni kepada Tuhan itu. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepada umat Tuhan dulu dan tentu juga kepada kita sekarang, bagaimana kita harus mengarahkan perhatian seutuhnya hanya kepada Allah. Dalam ayat yang kedua dengan sangat jelas dikatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Dengan ajakan pemazmur ini, kita sebagai umatnya terus dipanggil untuk menempatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Ayatnya yang ketiga, ini maksudnya mengatakan bahwa Allah orang kafir dengan segala berhala dan dewa-dewanya adalah Allah yang mati, sangatlah berbeda dengan Allah Israel yang adalah Allah yang hidup itu. Dan memang ada dua hal pokok dalam pemberitaan Mazmur ini mengenai Allah itu. Yang pertama saudara, tentang kebesaran Allah, bahwa dialah Allah yang besar dan yang maha kuasa. Ia disebutkan sebagai Allah yang agung,
dan Maha Pencipta umat, baik mereka yang dulu maupun umatnya yang sekarang, yang menikmati dan merasakan bahwa tanpa kepemimpinannya maka tidak mungkin kita menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Tidak mungkin bagi umatnya Israel dengan selamat mereka sampai di tanah perjanjian semata karena Allah itu. Yang kedua, tentang raja yang besar, bahwa sebagai raja yang besar ia mengatasi segala Allah. Allah orang-orang kafir adalah Allah benda-benda mati, sedangkan umat dan bangsa Israel adalah umat yang menyembah Allah yang hidup itu, Allah Yahweh yang ada dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Allah Yahweh itu dijelaskan dalam ayatnya yang keempat dan yang kelima, bahwa dialah pencipta, bagian bumi yang paling dalam pun ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, laut dan darat dialah yang menciptakannya. Jadi semua alam, bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah sendiri. Kejadian pasal 1. Kepada kita semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu mencakup seluruh dunia, dan itulah saudara buatan tangannya dan ciptaannya. Dan seruan kepada umatnya itu adalah penegasan yang harus dilakukan Allah secara terus-menerus dalam kehidupan umatnya. Tuhan selalu dengan suara lembutnya memanggil siapapun sesuai dengan tema menghadap Allah dengan syukur. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita sebagai gereja dan juga sebagai pribadi, sebagai keluarga, firman Tuhan melalui Mazmur 95 ini pun ini menjadi ajakan bagi kita sekalian, bahwa masuk dan datang sujud menyembahnya ini adalah sebuah panggilan iman. Hidup ini hendaknya saudara melaksanakan perintahnya yang agung dan yang benar itu. Bila kita pun mampu hidup sebagaimana tema yang terus berserah hanya kepadanya, itu berarti kita semua siap dan sedia selalu diatur oleh Tuhan dan bukan sebaliknya. Kepada umat Israel mereka diingatkan kepada pengalaman bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan selama mereka dalam pengembaraan sampai di tanah perjanjian dengan selamat itu. Demikian pun kita semua saat ini, kita diingatkan dalam perjalanan kehidupan yang telah kita jalani sampai saat ini, betapa tuntunan penyelamatan Tuhan itu. Marilah saudara kita tetap menatap hari esok dengan penuh kepastian, dengan selalu mendengar ajakan dan permintaan Tuhan melalui pemazmur, bahwa sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan itu adalah segalanya. Saudaraku, ancaman COVID-19 bisa saja terus ada di sekitar kita. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah sendiri. Kita punya Allah Yahweh, Allah Israel, Allah dalam diri Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, membebaskan kita dan juga menyelamatkan kita sekalian. Karena itu mengapa kita takut? Terpuji nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saatnya kembali saya menjemput kita semua berdiri. Setelah mendengar firman Allah dan berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Aku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk berdoa. Kembali ya Allah, ya Tuhan kami patut bersyukur, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Karena memang hanya Tuhan jualah yang harus dipuji, disembah kapanpun, bahkan dalam kondisi apapun. Tuhan Bapa di sorga, kami semua sebagai jemaat-Mu di Sabat-Mu ini patut kembali bersyukur. Kendati pun kami masih dan harus sampai hari ini belum bisa beribadah di bait-Mu, masih beribadah mengagungkan, menyembah-Mu di rumah kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan waktu yang baik ini. Kami masih dan terus menempatkan kealahan-Mu adalah segalanya. Kami tidak akan pernah khawatir, bimbang dengan ancaman COVID-19. Kami tetap diberi kemampuan untuk menempatkan Engkau adalah segalanya. Engkaulah Tuhan yang layak dan patut disembah. Dan itulah yang mau ditegaskan dalam kebenaran firman-Mu melalui pemazmur dalam Mazmur 95 yang telah disampaikan bagi kami sekalian. Dunia bisa saja bergoncang dengan berbagai hal yang terjadi, tetapi kami tidak akan pernah takut sedikit pun, karena kami memiliki pengalaman iman bagaimana kealahan Allah Israel, Yahweh, dulu telah berkenan bagi umat-Mu, bagi gereja sepanjang masa, bagi kehidupan kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, firman-Mu hadir meneguhkan kami semua bahwa dalam kondisi apapun, pujian, sembah, sujud, berserah seutuhnya hanya kepadamu adalah pilihan, adalah segalanya. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya firman hari ini melalui pemazmur selalu dan terus menggema di hati kami, di hati setiap orang yang percaya kepadamu, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun. Tuhan, Engkau adalah segalanya. Alamat pujian, sembah, sujud kami hanya kepadamu. Kami berseru dan berserah bahwa hanya pada Tuhan jualah ada jaminan kelepasan, penyelamatan yang sesungguhnya. Dan itu telah Engkau kerjakan dalam diri Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Bapa di sorga, karena firman-Mu inilah kami terus dipanggil saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu kami bersyukur bersama sidang jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, bersama dengan suami istri yang juga bersyukur karena hari ulang tahun pernikahan mereka, bersama sidang jemaat-Mu yang juga bersyukur karena berbagai hal yang mereka alami dalam hidup ini, yang mereka akui bahwa semuanya karena Tuhan. Tuhan, sambutlah suara syukur hamba-hamba-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah pergumulan kerinduan mereka untuk kehidupan mereka ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka yang sakit di rumah mereka ataupun di rumah sakit, ya Allah, ya Tuhan kami, selalu kami bermohon, ulurkan tangan-Mu yang penuh rahmat, sehingga kesembuhan, kepulihan menjadi bagian hamba-hamba-Mu. Dan kami terus dalam kehidupan yang menempatkan Engkau dan kemurahan-Mu adalah segalanya yang disembah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Bapa dalam sorga, jika ada keluarga yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka, anugerahkan pengharapan, dan itu hanya datangnya dari Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga,
Kami pun berdoa menyerahkan setiap anak yatim piatu, ibu janda, orang tua, duda lanjut usia dimanapun mereka berada. Dalam berbagai kerinduan mereka, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami, Tuhan tahu persis kondisi bangsa kami dan perhatian pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Pakailah mereka ya Allah menjadi alat kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Kiranya melalui mereka COVID-19 ini akan berakhir dan di sana damai sejahtera-Mu sajalah yang kami nikmati di tengah kehidupan bangsa ini. Berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, kiranya di setiap mimbar gereja, bahkan di setiap mimbar ibadah-ibadah di rumah, yang selalu berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara, kehidupan kesejahteraan, kesehatan, semua umat Tuhan diberkatilah. Dan di sana kami hanya mampu menempatkan Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Karena itu diberkati semua bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja dan jemaat-Mu dimanapun berada. Sehingga pemberitaan firman-Mu, pujian penyembahan untuk-Mu tiada hentinya kami lakukan. Termasuk ketika kami diperhadapkan dengan kondisi di negara ini. Sembah sujud hanya untuk-Mu adalah segalanya. Karena itu kami berdoa menyerahkan berbagai tanggung jawab pelayanan gereja dan jemaat-Mu. Kami semua yang ada di Gemis Bethlehem. Tuhan Bapa di sorga, diberkati mereka yang terus mengupayakan bagaimana mereka bisa menjadi donatur untuk yang lain, untuk sesama yang sangat membutuhkannya. Karena itu berkatilah hamba-hamba-Mu yang dengan sukarela membantu sesamanya dimanapun hamba-hamba-Mu berada. Tuhan Bapa dalam sorga, karena itu kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami semua yang saat ini ada di rumah, hamba-hamba-Mu yang tidak bisa bersama dengan keluarga karena masih dalam tugas pekerjaan mereka di laut, di darat, dimanapun. Tuhan Bapa di sorga, diberkati, dianugerahkan kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, menyerahkan keluarga rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Ini kami semua dan doa kami bawa hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampun orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang telah
selalu membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat pagi hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, dan salam damai untuk kita sekalian. Terima kasih buat jemaat sekalian yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada minggu hari ini, sekalipun peribadatan kita masih tetap dilaksanakan di tempat keluarga kita masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Selamat diucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun, bagi yang merayakannya dalam periode tanggal 27 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Antara lain adik Jessica Realin, kemudian adik Trimedian Agape Kawuka, dan juga Bapak Yan Panese. Kiranya sukacita dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Berikutnya ada beberapa poin pemberitahuan. Yang pertama adalah ibadah sepekan masih tetap dilaksanakan bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Selama keadaan negara kita, khususnya di wilayah DKI dan sekitarnya masih dalam ancaman wabah COVID-19, dan ibadah keluarga dilaksanakan sesuai petunjuk yang diarahkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Yang kedua, diharapkan warga jemaat Gemis Bethlehem tetap di rumah masing-masing, tetap semangat beraktivitas di rumah, dan tentunya selalu menjaga kesehatan. Yang ketiga, untuk lawatan serta kunjungan orang-orang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit atau yang lainnya, itu dapat dilaksanakan oleh pendeta melalui telepon atau WhatsApp, pun melalui video call. Yang keempat, diberitahukan kepada kita semua bahwa selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, dimohon persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga masing-masing dapat disetorkan melalui pengurus KWP dan seterusnya ke bendahara jemaat melalui rekening Bank Mandiri atas nama Diaken Ibu Rosita Laura Tatuil hari kedua, dan mohon untuk mengkonfirmasinya. Kemudian untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat, dan jika ada kesalahan penjumlahan atau pengetikan, mohon dikoreksi dan dapat dilaporkan ke sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat untuk pagi hari ini disampaikan kepada kita semua. Marilah kita sama-sama bersatu hati mendoakan agar negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah COVID-19 ini, sehingga kita dapat bersatu
untuk bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja yang kita cintai, Gemis Bethlehem. Salam sehat dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Kembali diminta berdiri, kita nyanyikan bersama pujian Kerajaan Allah. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu hanya kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
bersama kita memasuki saat teduh. Saat teduh telah selesai, demikian ibadah kita. Sekali lagi terima kasih, selamat hari Minggu, salam sehat selalu bagi kita. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi. Disampaikan ucapan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Saya sebagai pimpinan jemaat tiada hentinya mengingatkan kita sekalian agar kita tetap terus ada dalam kesabaran untuk menghadapi kondisi yang sedang kita alami. Pasti kita tidak akan ditinggalkan oleh Dia, Sang Penyelamat kita. Karena itu arahkan hati kita hanya kepadanya. Jalani kehidupan di hari esok. Dan akhirnya selamat berjuang. Tuhan memberkati kita sekalian.